Itu dari panasnya AC outdoor dipakai untuk memanaskan air di dalam tangki. Menggunakan heat pump ini mereka hanya menggunakan 120 ampere aja maksimum Pak dengan nyala 9 heat pump. Biaya paling besar adalah di listrik ya Pak betul, ya. Kalau mereka bisa mengurangi listrik tuh 20-30%, itu si engineer-nya merasa dapat bintang 5 Pak ya. Oke, bersama saya sudah ada perwakilan dari Wika Water Heater ya. Iya. Boleh memperkenalkan diri dulu Bu ke Sobat Mitra Pabrik Bu. Selamat sore, saya Marini dari distributornya Wika Water Heater area Jogja Jateng. Jadi di sini saya membantu prinsipal untuk mencapaikan produk Wika. Wika, Iya, oke. Wika Water Heater. Berarti Bu Marini sebagai distributor. Betul. Untuk distributor perwakilannya Jogja Jateng. Jogja Jateng ya Iya, areanya betul. ya. Kalau boleh tahu area Jogja Jateng itu sampai meliputi batasnya tuh kota mana sampai mana Bu? Oke, baik. Pangandaran, Purwokerto, Batang, Oke. Semarang sampai ke Solo, Kartosuro. Kartosuro. Oke. Ya. Dan Wika ini kan udah brand yang dikenal lah ya, udah Iya, brand oke. lama lah ya, Bu. Betul. Kalau saya pengen tahu Wika sendiri ini mulai tahun berapa, Bu? Oke, Wika itu dari tahun 1987. Oke. Pak Wis ya. Salah satunya divisi dari Wika, Wijaya Karya Holding itu perusahaannya adalah Winner, Wika Industri Energi, di mana produknya adalah water heater yang Wika tadi. Produknya jadi Wika Water Heater Iya, betul. itu salah satu produknya. Jadi holding kita tuh holdingnya tuh Wijaya Karya, Wika. Salah satu iya. anak perusahaannya adalah Wika Industri Energi, di mana dia menghasilkan produk Wika Water Heater dengan berbagai macam lini produk ya, termasuk yang Bapak tadi sampaikan di genteng itu yang solar water heater, yang orang bilang ada bandoknya tuh di gentengnya itu, terus ada yang electric water heater yang murni listrik, terus ada yang heat pump water heater, ada yang solar panel water heater yang buat komersial gitu loh Pak. Jadi produk water heater ini tidak hanya untuk residensial yang Bapak lihat di genteng, tapi juga bisa untuk komersial. Nah, nanti abis ini saya tunjukin yang komersial tuh untuk yang mana sih Bu? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Saya baru tahu kan, bayangan saya ya seperti yang sering kita, karena saya sering lihatnya kan nggak mungkin saya masuk ke rumahnya orang ya, saya ngelihat dari genteng kan masih kelihatan. Itu termasuk residensial Pak. Itu residensial, ya, itu betul. ya. Itu yang solar. Yang solar menggunakan sinar matahari. Sinar matahari, betul. oke. Berarti masih ada lagi jenis lainnya ya Bu? Iya, masih banyak, masih banyak. Oke, kalau secara general aja ada berapa banyak sih Bu sebetulnya Bu? Sebenarnya yang dari sumber energinya dari matahari, solar water heater itu, terus electric water heater, heat pump water heater, terus ada aircon water heater juga. Aircon water heater tuh dari panasnya AC outdoor dipakai untuk memanaskan air di dalam tangki. Mungkin Bapak lihat ya, ada tangki di samping outdoornya AC itu aircon water heater. Baru tahu Bu, beneran baru saya tahu baru ya, tahu loh ada istilah ini, oke. ada produk ini. Ini keren loh. Iya itu Pak. Jadi Oke. jadi itu produk-produk water heater yang Wika punya gitu loh. Oke, Jadi memang sasaran Wika itu tidak hanya residensial ya komersial juga gitu loh Pak. Komersial juga ya, Komersial ya bisa hotel, bisa rumah sakit hospitality, bisa untuk apartemen gitu loh, bisa semua. Oke. Berarti istilahnya gini, mungkin ada apa bisa bilang kalau untuk residensial ini lebih cocok pakai yang mana? Untuk rumah sakit lebih cocok pakai yang mana? Ada seperti itu nggak? Atau sebetulnya semua produk ini bisa diaplikasikan ke Ada macam-macam Pak, tadi itu? sebenarnya kalau komersial itu untuk big capacity ya Pak, seperti mungkin saya bisa minta gambarnya. Ditampilin coba gambarnya. Ada salah satu hotel terkenal di Jogja dan terlama Pak, mungkin Bapak tahu ya, namanya Ambarukmo. Oh iya. Royal Ambarukmo itu Royal hotel yang Ambarukmo. terlama dan termegah di Yogyakarta, bintang 5 ya Pak. Yang satunya lagi Mas mungkin ini kantornya kita. Nah ini
Ini apa? Jadi mereka awalnya air panasnya menggunakan chiller heat pump 250 TR itu kalau kita lihat listriknya sekitar 120 sampai 180 ampere. Besar banget, Pak. Cuman pada saat sudah bertahun-tahun pada saat sekarang water heater dengan menggunakan chiller itu susah, Pak, diaplikasikan di zaman sekarang. Kenapa? Pertama, maintenance-nya mahal, Pak. Maintenance itu mereka harus overhaul mesin itu 7 bulan sekali itu hampir 50 sampai 60 juta. Oh. Terus udah itu yang kedua listriknya mereka untuk 120 ampere sampai 140 ampere tuh gila banyak Iya, banget. iya, 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 Terus iya. akhirnya dia mintalah ke Wika untuk replacement dengan menggunakan dari chiller yang tadi menggunakan heat pump yang kita seperti yang digambar di sini. Jadi Ini di sini ini ya apa? Heat pump? heat pump itu heat pump. Balik, Mas. Balikin tadi. Ya. Nah, ini heat pump, Pak. Ini heat pump dari mereka tuh menggantikan heat pump ini karena ya itu tadi, Pak, maintenance lebih murah. Yang kedua, mereka tuh bisa efisiensi energi listrik sampai 20 sampai 35%, Pak. Dan itu ada buktinya tersendiri dari engineering hotel sampaikan ke saya bahwa dia terima kasih sekali bahwa memang menggunakan heat pump ini mereka hanya menggunakan 120 ampere aja maksimum, Pak, dengan nyala 9 heat pump gitu loh, Pak. Jadi saya pikir wah ini bagus juga gitu loh maksudnya. Ya karena hotel itu ya Biaya iya, paling besar iya, adalah di listrik ya, iya, Pak, betul ya. Kalau mereka bisa mengurangin listrik tuh 20 sampai 30%, itu si engineer-nya merasa dapat bintang 5, Pak ya. Kalau di kalau di orang bilang, Bu, bintangnya ya, Bu. Ya, ini sih Iya, iya, engineering iya. udah bantu bintang 5. Dan dia merasa apresiat banget, Bu. Makasih ya, Bu. Aku udah apresiat sama Oke. owner hotel. Saya Benar, bisa benar, menurunkan listrik 20 sampai 30%. Selamat saya bilang paling gitu. enggak itu menjadi sebuah solusi buat Iya, betul. dia ya. Iya. Buat hotel itu sendiri sebuah solusi dan untuk menghemat listrik paling enggak. Nah, oke, kalau boleh tahu cara kerjanya seperti apa? Saya enggak ngerti soalnya cara kerja ini kok menarik sekali gitu. Iya, oke. Cara kerjanya. Ini itu kalau kita lihat tuh seperti outdoor AC, Pak. Oke. Nah, di dalamnya ada kapasitor, ada kondensor dan ada kompresor. Oh. Hanya bedanya kalau AC dia menghirup udara panas di dalam ruangan, menyemburkan udara dingin. Iya. Jadi di outdoor kan kita kerasa udara panas tuh. Iya. Kalau dia nih enggak, dia itu mengambil udara panas di luar untuk membantu si heat exchanger-nya menjadi panas. Pada saat terlewat air, airnya menjadi dingin, makanya dia mengeluarkan udara dingin. Nah, kalau Bapak melihat ada cerobong di atasnya itu, udara yang keluar dari heat pump adalah udara dingin dan bisa dipakai untuk ruang lift atau ruang workshopnya teknik, Pak. Jadi si teknik ini senang banget karena kenapa ruangannya didingin sekarang? Karena dari heat pumpnya ini gitu loh, Pak. Bisa dimanfaatkan. Itu bedanya. Jadi kalau orang nanya heat pump itu apa, saya tidak bisa jelaskan secara teknis terdiri dari gini-gini, tapi lihat outdoor AC sudah tahu, komponen utamanya udah tahu itu apa, cuman cara kerjanya dia terbalik seperti itu, Pak. Oke, Simpelnya. menarik. Iya. Oke, selain yang produk ini, jenis ini, adakah jenis lain lagi yang mungkin menjadi sebuah primadonanya dari Wika atau yang sekarang lagi banyak disukai orang? Iya, oke, Pak. Itu tadi yang Bapak bilang, yang ada di genteng, yang ada bandonya itu, yaitu yang pakai solar water heater, pakai matahari. Boleh dibilang itu low maintenance. Maintenance-nya sangat nol, sangat zero banget. Nah, kalau solar water heater ini sebetulnya dia masih pakai listrik gak sih? Sebenarnya ya, Pak, semua pemanas air yang menggunakan matahari, merek apapun itu, Pak, pasti punya backup. Backupnya apa? Backupnya tuh pasti listrik, Pak. Jadi kalau ada yang jualan produk bilang, oh aku nggak pakai listrik, saya nggak percaya, Pak. Karena kenapa? Matahari itu hanya bersinar di waktu yang kita tahu ya, Pak. Iya, betul, 9 pagi dan jam 2 siang. Iya, Masih betul. untung ya, Pak. Kadang-kadang jam 12 ya, Pak. Kayak sekarang kita udah hujan ya jam Hujan, segini. mendung gini Nah, susah. pada saat orang mandi kan kita tidak boleh suruh dia, oh lu mandi cuma siang aja ya, sore jangan mandi lo ya. Kalau dia pakai backup listrik mana bisa, Pak. Iya, betul, Karena betul. sistemnya listrik bekerja tuh apabila ada delta T temperatur di dalam tangki 3 derajat, maka si matahari itu akan minta tolong listrik. Listrik tolong loh, tangki gue ini nggak dingin gitu loh. Nggak panas. Jadi kamu bantuin aku buat manasin air yang sampai ke 3 derajat. Beda sama listrik ya, Pak.
Kalau listrik kan dari suhu normal air ya, 26, 28 derajat sampai ke orang kadang-kadang bangga banget ya. Mandi, oh aku bisa 70 derajat, pertanyaan saya. Berapa? Orang mah mandi mah 50 derajat udah panas ya Pak. Orang bule aja tahan tuh 45, tapi kalau Indonesia kayaknya 40, 38 tuh udah bagus. Udah, Jadi udah. semakin tingginya si elemen listrik ini memanaskan air dari normal, berarti dia kan listriknya tambah banyak Pak. Tambah banyak, Nah betul. kalau Wika nih 55 udah maksimum Pak, 50 udah maksimum. Jadi kalau delta T-nya 3 misalnya 45 dikurangin 3, 42 ya, 3 derajat tuh buat manasin pakai backup listrik nggak seberapa lah, nggak mahal listriknya, nggak banyak kok listriknya. Tapi gitu, tetap yang utama dia ini kan dari yang matahari iya, dulu ya, betul, sumber yang matahari. utamanya ya. Iya, sumber utama matahari dulu, tapi backupnya tetap listrik. Kalau oke itu tadi makanya saya bingung itu kalau mendung gimana, kalau malam gimana, ini nggak ada matahari ya kan. Iya, gitu Pak ceritanya ya Pak. Eh. Udah. Ada produk ini lain nggak, jenis lain lagi nggak? Apa yang menjadi masih Sebenarnya gini Pak, Wika water heater itu kan sama semua produk merek lain sama ya Pak. Ya, Yang ya, ya. merek lain punya solar water heater, kita punya Ya, solar ya, water ya. heater. Merek lain punya elektrik, kita punya elektrik. Tapi yang membedakan kita adalah bahwa produk kita ini bisa disesuaikan secara kebutuhan customer. Jadi kayak tadi ya saya sampaikan di hotel terlamanya di Jogja ya. Mereka tuh bilang ke kita, aku mau irit listrik. Kamu bisa nggak buat irit listrik? Irit listrik itu Pak, kalau misalnya kita tidak punya sistem otomasi PLC HMI, maaf ya Pak, aku agak ngomong teknik sedikit ya. HMI itu jadi human machine interface. Jadi maksudnya dia itu bekerja sesuai dengan kebutuhan manusia. Misalnya aku maunya kerjanya nih kalau peak season rame banget kerjanya 4 mesin, kalau sepi low 2 mesin. Nah, itu yang membuat mereka bisa menjadi hemat listrik, Pak. Oh, iya. Itu yang membedakan kita. Jadi kita tuh walaupun produk sama tapi kita tetap ngikutin kebutuhan customer mau seperti apa. Mereka mau kalau di pabrik ya, Pak, ada juga tuh yang minta saya, "Mbak, kami punya sterilisasi alat ya. Cuman yang pertama nih kamu harus sampai suhu 60 derajat, ntar yang kedua kamu sampai 90 derajat. Nah, di situ kan kita harus bisa bikin sistem otomasi tadi, Pak. Dengan produk yang kita punya, tapi kita bisa memberikan produk pilihan seperti apa. Oh, ini berarti di-combine sama backupnya listrik. Oh, ini di-combine sama matahari masih cukup. Oh, ini di-combine di hybrid dengan listrik gitu loh, seperti itu Pak ceritanya. Oke, ini Jadi menarik lebih, ya. lebih variabel lah Pak Jadi ya. di Wika bisa memberikan konsultasi seperti Iya, itu ya? bisa Pak. Sampai kebutuhan air panas, misalnya ada hotel bangun, Mbak saya punya hotel 85 kamar nih, nggak pakai bathtub, pakai shower aja. Kamu kira-kira berapa kebutuhan air panas saya? Bisa saya hitungkan Pak. Gitu. Jadi si owner juga merasa tidak overspec, Iya, terlebihan. iya. Si owner juga merasa tidak kekurangan juga gitu loh Pak. Seperti itu ceritanya. Ya ini penting banget Iya, buat kita ya. Jadi ya daripada kita bingung, langsung aja konsultasi dengan teman-teman dari Wika. Di deskripsi sudah kita cantumkan kontak personnya dan juga sosial medianya dari Wika. Anda bisa konsultasi kebutuhan Anda tuh seperti apa. Nanti pasti akan dikasih solusi sama mereka ya. Iya baik siap Pak. Dengan senang hati gratis loh Pak konsultasinya. Konsultasi gratis ya. Iya, Baik. iya, Sekarang pertanyaan yang paling orang suka, garansinya seperti apa gitu? Garansi ya oke, garansi ya Pak. Garansi Wika yang solar water heater tuh yang paling kecil tuh 5 tahun. Yang paling besar tuh sampai 7 tahun Pak. Nah garansinya apa? Garansi kita tuh bukan garansi perbaikan loh Pak. Garansi kasih baru. Siapa yang bisa kasih baru? Jadi gini, tangki dan panelnya Wika itu kan bahannya tuh dari stainless steel ya, dikasih poliuretan ya Pak ya. Pada saat itu bocor, kita tidak bisa ganti baru, perbaiki karena kalau pada saat bocor ada penguapan di panel dan di tangki. Maka kita akan ganti dengan yang baru dengan syarat mereka masih punya range 5 tahun dan 7 tahun tadi, seperti tadi ya. Oke, jadi itu ya sebuah solusi yang menarik ya, sebuah ya solusi cerdas lah dari Wika ya, bagaimana dan Anda perlu untuk bisa konsultasi lah dengan teman-teman Wika ya, pasti dikasih solusi. Baik, Bu Marini, terima kasih banyak untuk kasih, Pak menjelaskan tentang produk Wika ini, keren banget. Iya. Ya, jadi buat Anda para sobat Mitra Pabrik jangan ragu, Anda sudah kenal dengan brand Wika ini, tapi mungkin Anda belum tahu secara jelimet kayak tadi tuh, ada yang model-modelnya kayak begini ya kan.
Jadi langsung aja Anda yang punya pertanyaan langsung bisa kontak teman-teman Wika atau Anda tulis di kolom komentar. Kita akan membantu untuk menyampaikan ke teman-teman dari Wika. Oke, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa di-share supaya informasi menarik ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Saya Luis Lee pamit, bye-bye.